internal audit terkait dengan omset yang dialami oleh brand. Itu by data ya, dicatat by data. Kita tidak langsung menggulirkan nilai, tapi dari data dari orang audit internal kami itu by data. Jadi semua kerugian ini kerugian material. Di samping material, kita punya kerugian immaterial yang perlu dipahami. Beberapa brand itu memutus kontrak kami dengan kami itu yang justru nilainya lebih besar daripada nilai material. Seperti itu. Bang, hari ini kan gini, hari ini kan datangnya panggilan atas permintaan dari Kodlu ya, mediasi, tapi deadlock. Gimana sih Bang deadlock? Jadi Kodlu bersurat ke penyidik untuk melakukan restoratif justice ya, namanya RJ ya. Lalu kita diundang, kita sebagai pelapor kita hadir. Lalu ya di situ disampaikan permintaan maaf, mengakui segala macam. Lalu kita mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban dengan kerugian yang dialami oleh klien kita. Seperti itu. Akhirnya, Bang, terus ya, lanjut. Gimana? Lanjut dulu. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Kerugiannya ini by data. Seperti itu. Tapi ya itulah awal mula terjadi deadlock. Bang tadi keluar nilai 5 miliar Bang ya. By data tadi kan gitu. Itu periode berapa sampai berapa Bang? Tentunya kalau periode jelas ya, kapan Kodlu itu mengupload, kemudian kita lihat dari setelah mengupload aja H+1 kita langsung di-cut brand kontak dengan brand gede, salah satu brand besar di Indonesia. Kemudian selanjutnya kan akhir tahun itu selalu menjadi momen bagi kami nih, karena perusahaan bakery itu momen Natal dan tahun baru kita menurun drastis. Itu yang menjadi nilai kerugian material dari Berapa persen jumlahnya Mbak? juga mungkin berarti akan lanjut ya. Proses hukum tetap lanjut. Jadi kesimpulan sore ini proses hukum tetap lanjut. Mbak berapa dari penurunannya omsetnya itu berarti 5% itu berapa? 5 miliar itu berapa persen maksudnya? 5 miliar by data oleh audit. Kalau berarti persennya berapa? Persentase Hampir 30%-an lebih. Gitu. Jadi bisa dicek. Jadi kita itu tidak datang dengan tidak membawa bukti. Kita datang by data, kita ngomong baik-baik. Nih ya, kalau misalkan kita merasa saja itu tidak cukup. Jadi kita siapkan data sebagai penunjuk dan itu sudah diaudit. Seperti itu. Sudah cukup teman-teman? Satu lagi. Pak, Itu kan tadi Bang. laporan ini berarti Kanggi, sampai turunin dikit. Ya kalau kerugian kan pasti kata bisa dibuktikan. Kalau memang deadlock di polisi, proses hukum di pidana kita tetap lanjut. Ada kemungkinan juga kita akan melakukan gugatan di perdata untuk minta ganti kerugian. Itu cukup ya itu ya. Kapan Bang gugatan perdatanya Bang? Kenapa? Kapan gugatan perdata? Ini kan baru deadlock. Nanti kita siapkan segala sesuatunya. Jadi ada beberapa hal juga yang menjadi catatan dari RJ tadi. Mungkin dari pihak Kodlu sendiri apa yang merasa tidak terima mungkin dari alotnya tadi? Oh itu nanti boleh ditanyakan versi Kodlunya aja ya. Oke, dengan siapa Pak? Saya di Mbak tadi kan H+1 Mbak ya. H+1 itu mulai kapan Mbak? Setelah Bulan nggak maksudnya bulan? itu bulan November. 1 bulan sebelum. No. 1 hari setelah Nggak sama. upload langsung kita cut. Dikat. Nah, ini 1 bulan sebelum tahun baru. 1 bulan sebelum tahun baru. 1 hari setelah upload. 1 hari setelah upload kita dikat oleh salah satu brand besar kerjasama. Jadi itu dampak juga material yang kita perhitungkan. Jadi nggak main-main ya, ini pelajaran juga buat semuanya. Tidak main-main, masalah seperti ini itu bisa berakibat fatal di perusahaan-perusahaan yang direview dengan data yang tidak valid, tidak benar. Ini pelajaran juga. Jadi kenapa hari ini deadlock? Karena kita harus memberikan edukasi yang benar, baik dari sisi hukum atau segi moral. Ya, jadinya kita akan tetap lanjut. Kalaupun besok-besok ada hal baru lagi, ya nanti kita update lagi. Tapi ada indikasi pidana pemerasan. Nah, itu nanti proses hukum serahkan ke penyidik. Ya, tapi yang dilaporin UU ITE aja atau ada tambahan lain? Tadi sempat dibahas ya mengenai pemerasan dan lain-lain. Kita tidak pernah ada laporan pemerasan. Itu menjadi catatannya. Tidak ada. Tapi kalau di kemudian hari kita temukan fakta-fakta baru, tidak menutup kemungkinan seperti itu.
positif ya tadi. Jadi perjalanan tadi mediasi itu cukup baik, tapi kan baik saja tidak cukup. Ada konsekuensi yang harus diterima oleh orang-orang yang sudah melakukan sesuatu hal yang merugikan seperti itu. Berarti concernnya tuh sebenarnya di kerugiannya kayak sebenarnya concernnya ya, bisa dibilang ya. Ya, kerugian salah satu bagian. Jadi salah satu poin ya memang itu real kerugian yang dialami oleh klien kita. Kita mempertanyakan siapa yang mau bertanggung jawab kalau seperti ini. Kalau kontennya memang ternyata tidak benar seperti yang dikontenkan, lalu ini ada kerugian nih. Siapa mau bertanggung jawab atas kerugian ini? Bang, sekarang roda bisnisnya udah mulai jalan normal kembali atau seperti apa? Belum sepenuhnya. Artinya efek itu masih ada. Efek ini masih ada sampai detik ini. Itu yang